pagi Print TV. Kali ini saya berada di booth Perdana Centuria di pameran Surabaya Printing Expo di Grand City Surabaya 8 sampai 11 Juli 2006. Bersama saya Bapak Jeffrey Cahyar, legend digital printing TM dari Perdana Centuria. Kita kali ini akan mengulas bagaimana perjalanan Perdana Centuria mulai dari nol sampai dengan pencapaian 2 tahun terakhir ini. Pak Jeffrey akan cerita mulai 3 section, bagaimana sejarahnya Perdana Centuria, apa yang sudah dicapai dan bagaimana rencana ke depannya. Silakan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Suhendra. Selamat pagi Pak. Pagi, sukses selalu. Oke, saya sedikit ingin cerita mengenai perjalanan bisnis dari PT Perdana Centuria. Ya, PT Perdana Centuria itu kita mulai bergerak. Ya, pada saat itu saya waktu kita pertama kali mulai kita jalankan itu adalah per tanggal 1 Juli 2024. 1 Juli Pak. Nah, pada saat itu begitu saya masuk 1 Juli 2024, ya saya meeting dengan Pak Susanto dan Pak Jose. Ya, kita menyiapkan line up produknya, ya kan, yang akan kita jual ya kan ke depan. Mapping perencanaan. Ya. Karena sebelumnya Pak Susanto dan Pak Jose sudah berangkat ke Cina ya untuk mencari vendor, ya kan. Nah, dan pas ya kan saya join, ya kita meeting untuk menyiapkan line up dan untuk buat PO-nya, ya kan. Dan setelah itu semua selesai Pak, nah hari itu juga per 1 Juli 2024 saya buka 4 cabang. Wow. Langsung saya buka hari itu juga di hari yang sama. Pas 1 Juli saya buka cabang di Jakarta, saya buka cabang Bandung, ya saya buka cabang Jogja dan Surabaya. Ya. Wah, nah, biasa. itu ya perjalanan dari Perdana Centuria ya. Setelah itu ya kan pas ya produk yang kita order ya ke Cina itu akhir September udah datang, mulai masuk datang. Barang datang September ya. Setelah barang itu datang, kita melakukan open house di kantor, ya kan. 2 hari sebelum kita melanjutkan ke acara All Print. Pameran. Ya, ke pameran tahun 2024. Habis All Print, ya kan, PT Perdana Centuria ikut acara IAPE di Bandung. Oke. Ya, setelah itu ya kita ikut acara GPPE di Surabaya pada bulan Desember, Pak. Desember. Betul. Ya, itu tahun 2024. 2025-nya kita mulai start di IAPE Solo. Ya, terus lanjut kita ke GPPE di Jakarta. Mei. Ya, bulan Mei, terus ke SPE bulan Juli. Ya kan tahun 2025 tuh, Pak ya. Terus kita lanjut ke All Print. Ya, di luar itu kita juga ada kegiatan roadshow, open house, dan door to door Pak. Itu yang kita lakukan, ya kan, bisnis untuk pengembangan bisnis dari Centuria. Kita punya activity. Nah, ya. Dari sekian perjalanan saat ini, bagaimana pencapaiannya hingga saat ini? Saya dengar sudah 300 unit terjual nih Pak, dan unitnya sudah ada dari Indonesia Barat sampai ke Indonesia Timur. Bisa ceritakan Pak? Ya. Nah, ini juga menarik, ya kan. PT Perdana Centuria memang ini dibangun betul-betul dari nol besar ya Pak ya. Ya kan, dari nol besar, dan mulai startnya betul-betul memang ya kita belum punya apa-apa ya. Jadi sekarang ya selama 2 tahun perjalanan PT Perdana Centuria ya, ini yang kita sudah capai. Ya, ini kita sudah sekarang ini sudah jual itu hampir 300 unit lebih. Wow. Ya, selama 2 tahun. Selama 2 tahun perjalanan 2 ya, tahun. selama 2 tahun, dan mesin kita sudah tersebar. Ya, jelas Jabodetabek, ya, di Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Kita juga sudah mesin kita juga sudah tersebar ke Medan, Sumatera, ya, Pekanbaru, ya, juga ke Samarinda, dan sampai ke Irian Jaya Pak. Irian Jaya. Sampai ke Irian Jaya. Dan di Bali juga kita sudah ada terinstall. Ya, itu ya kita punya penyebaran, ya kan. Kita punya mesin-mesin yang sudah terpasang di pasar. Ya. Dan yang paling menarik Pak, apa itu? Ya, PT Perdana Centuria ini mendapat dukungan luar biasa dari pemain-pemain senior. PT Perdana Centuria itu sudah mesinnya sudah terinstal di Subur,
Timur. Jakarta, Wah. sudah terinstal itu di Bintang Sampurna, Wah. ya sudah terinstal di Express Group, Express Group. ya kan? Nah, itu sudah di Sejahtera juga ada, ya kan? Dan di beberapa customer besar di Jabodetabek, ya. Terus di Jawa Barat juga sudah terpasang di Angkasa, ya kan? Dan juga di beberapa customer besar, ya. Ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di Jawa Tengah juga kita sudah terinstal di Jogja, ya. Di situ ada Grafur, di situ ada Duta, ya, mesin kita. Juga di situ ada juga di Solo ada Dona, ya. Jadi di Semarang ada Isa Grafika, ya, salah satu Besar, ya. customer key account terbesar di Jawa Tengah, ya kan, di Semarang. Ya, kita juga sudah di Madiun, ya, kita sudah terinstal, ya. Terus juga kita sudah terinstal di Jember, ya, Lumajang, ya, di Surabaya, ya. Terus kita sudah install di Medan, ya kan, di beberapa kota besar, di beberapa customer Kikon, ya, dan juga di Pekanbaru, ya, Blackpine, ya, juga di Samarinda. Nah, inilah, ya, kita mendapat dukungan yang luar biasa dari customer Kikon. Dan juga saya lupa Katai, ada Katai, ada Maestro, ya, ada Prinku, ya kan, ada Majesty, ya, ada Indo Mitra, Indo Citra, ya. Jadi masih banyak lagi, Pak, ya kan, customer Kikon yang membantu PT Perdana Centuria dalam pengembangan pasar, ya kan, digital printing. Ya, itu yang bisa dapat saya sampaikan, Pak. Wah, luar biasa. Selamat ya, udah 300 lebih terinstal hampir di seluruh Indonesia, dari barat sampai ke timur, sampai ke Papua, Irian Jaya. Dan juga pergerakan dari Perdana Centuria, kita punya line up produk. Ya, kita ada 19 item line up produk, ya. Kita ada solvent, ya kan? Kita ada eco solvent yang biasa, ya, eco solvent yang 2 head, 4 head, eco solvent yang 4 color, eco solvent yang 8 color, ya. Terus juga kita ada jual UV flat bed, ya kan. Terus ada UV roll to roll, ya kan. Kita direct textile, kita juga jual DTF juga kita jual, lengkap, ya kan. Kita juga cutting flat bed kita juga jual, ya. Terus juga ada cutting sticker, ya. Jadi itu terus plus produk-produk Mimaki. Ya, kalau ditambah dengan produk Mimaki itu 19 itu produknya Cina, Pak. Kalau ditambah produknya Mimaki, kita punya line up produk ini ya sekitar 40 item. 40 item. Ya kan? Nah, ini cukup banyak, ya kan, kita punya line up, ya kan, dalam mengembangkan pasar digital printing Perdana Centuria di market Indonesia. Oke. Ya kan? Selama 2 tahun tadi sudah ada 4 cabang terhubung, kemudian 300. Produknya ada 40 lebih. Nah, sekarang ada penambahan sekarang cabang, sudah ada 5 cabang, Pak. 5 cabang. Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Medan. Nah, sekarang sedang dipersiapkan untuk Makassar. Makassar 6 ya. Oh, sama mungkin Medan, sama Bali. Kalau masih keburu waktu, ya, Pak, ya. Tinggal 1 semester lagi. Jadi tahun ini rencana di 6 cabang, ya, penambahan. 5 dan 6 cabang kita harapkan, ya. Ini paling tidak kalau Makassar sudah siap kepala cabang juga, Pak. Ya, tinggal kita lagi menyiapkan timnya. Ya. Oh, mantap. Jadi untuk teman-teman di Makassar, Sulawesi, Indonesia Timur khususnya, jangan khawatir, Perdana Centuria sudah ready di sana. Ya. Oke. Nah, terus kemudian rencana ke depan, sudah perjalanan sudah, kemudian capaian sudah, bagaimana rencana pengembangan ke depannya supaya bisa menjadi pemain utama, Pak? Silakan. Oke. Ke depan kita punya plan, ya kan, untuk terus, ya kan, kita ingin memenuhi, ya, kebutuhan teman-teman digital printing di Indonesia. Jadi kita akan ikuti perkembangan teknologi, kita akan menambah terus line up produk, ya, kita akan memperkuat tim, ya, tim sales, ya kan. Kita juga akan memperkuat channel distribusi kita, ya kan, kita juga akan memperkuat, kita punya cabang-cabang, ya kan, pengembangan cabang-cabang, ya, untuk bisa mendekatkan diri kepada customer, pemain-pemain di daerah-daerah tersebut, Pak. Ya, karena terus terang kan sekarang kekuatan digital printing ini terus terang hampir setiap kota ini mulai merata, Pak. Semua
cukup digital printing cukup berkembang di kota-kota di luar Jawa ya. Nah, kita memang Jawa ini pasti itu menjadi prioritas ya kan. Tapi di luar Jawa ini juga terus sebagai value tambahan ya kan. Nah, kalau kita ingin besar memang kita harus merebut kota-kota besar. Ya. Ada yang menarik ketika kita interview beberapa customer mengatakan bahwa dari segi machinery performanya oke, performanya bagus, stabil dan sebagainya positif. Kemudian juga teknisinya juga oke, consumable juga supportnya standby. Nah, bagaimana ke depannya Bapak mempersiapkan ini, mempertahankan ini menjadi lebih baik lagi tentunya. Oke, Pak Suhendra dapat informasi itu dari mana, Pak? Wah, kita ketemu dong customer. Ya kan, ini betul Pak. 2 tahun perjalanan perdana Centuria, luar biasa. Ya, kita pemain baru, pendatang baru, dan sebetulnya masih baby nih, ya kan. Tapi dipaksa tuh dewasa nih Pak. Ya, jadi selain kita punya tim yang kuat dan solid, jujur, mempunyai dedikasi, ya kan, tidak ada apa istilahnya mencari keuntungan sendiri, side job, ya kan, apalagi merugikan perusahaan. Tidak ada Pak, semua punya komitmen ya kan, untuk memajukan perusahaan dan mengembangkan bisnis Centuria. Kedua, kita punya produk-produk unggulan, karena produk yang kita jual semuanya pabrikan, tidak ada yang home industry, ya. Kita setiap teknologi, katakanlah teknologi solvent, kita cuma punya satu merek. Ya, teknologi sekarang ini EcoSolvent, kita juga cuma punya satu merek. Tidak seperti perusahaan lain yang bingung, ya kan? Semua merek dimasukin, ya kan? Sekena-kenanya Pak, itu akan menyulitkan after service teknisi kita, ya kan? Dan mesinnya nggak jelas, ya kan? Ya, mesinnya nggak kualitas pabrikan, ya, UMKM, ya, sehingga banyak problem, banyak trouble, sehingga customer kecewa dan merasa dirugikan. Nah, itu bedanya Pak. Makanya kita dalam 2 tahun ini, ya kan, bisa berkembang pesat, ya, karena produknya bagus-bagus dan timnya, ya kan, solid dan activity-nya, ya, karena terus terang seperti Bapak lihat, ya. Di posisi saya aja masih sering turun ke pasar, door to door, menemui teman-teman Pak, ya kan. Nah, jadi kita memang usaha nggak bisa. Bapak omong kosong, Bapak bilang cuan, ya, tapi Bapak sekarang diam di kantor aja, ya kan. Kalau Bapak mau cuan, Bapak harus kerja keras, betul nggak? Nah, itu ke depan kita strategi kita, ya, kita akan win-win solution dengan customer. Ya, selain kita memang memberikan, kita akan diskusi, ya kan, akan diskusi mengenai perkembangan printing, ya kan, ya, sebagai konsultan, ya, dan kita bukan cuma konsultan bisnis tapi konsultan produk apa yang sekarang sedang berkembang, ya. Jadi kita akan bantu, ya kan, sama-sama, karena customer maju kita maju, ya. Kalau customer maju kita nggak maju, jadi kita nggak bisa jual mesin sembarangan, ya. Terus kita juga nggak bisa ambil margin banyak-banyak Pak, ya, supaya teman-teman pemain digital printing juga bisa menjalankan bisnisnya, ya. Nah, kalau Bapak sekarang in-house 24 kali, 36 kali, kira-kira bisa cuan nggak Pak? Omong kosong Bapak in-house 24 kali, 36 kali bisa cuan, ya, habis untungnya Pak. Kalau bunga bank 7%, ya, setahun, ya kan, 2 tahun 14%, 3 tahun, ya, 21%, berapa besar sih untungnya? Nah, ini karena sekarang ini kita mau ambil, kalau kita sekarang masih cuan, berarti kualitas mesin kita tidak baik. Kalau kita sekarang mau ambil cuannya sekarang ini, ya, cukup, mesinnya bisa berkualitas. Tapi kalau Bapak mau ambil cuan sebanyak-banyaknya, ya, otomatis kualitas mesinnya, ya, jadi kalau Bapak sekarang bisa in-house 36 kali, ya kan, pasti Bapak nggak cuan. Kalau Bapak masih cuan, berarti mesinnya tidak berkualitas. Oke. Luar biasa. Sekarang masih sedia harapannya Pak. Nah, kepada teman-teman pemain digital printing di Indonesia, bagaimana harapan Bapak dengan hadirnya di pameran ini dan hadirnya perdana Centuria dengan line up yang luar biasa tadi Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak Suhendra. Biar bagaimanapun juga, ini adalah
digital printing. Digital printing. Teknologi terus berkembang. Berkembang terus. Sangat cepat. Betul. 1-2 tahun terus pergerakan luar biasa. Lalu Dan itemnya juga cukup banyak, Pak. Betul. Ya, jadi mungkin saya sekedar memberikan satu sharing, ya kan. Kalau mau beli mesin, ya harus betul-betul diteliti. Ya, diteliti sekarang ini itu mesin, ya kan, buatan pabrikan atau UMKM. Terus komitmen after service, bukan cuma sekedar slogan, tapi kerja nyata. Ya, jadi betul-betul sekarang respon time, down time, ya kan, ya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan jangan sembarangan pilih mesin. Sedikit harga lebih mahal, tapi kita enak tidur. Jangan kita mau cari murah, tapi terus terang mesinnya banyak trouble. Ya, dan itu terus terang aja merugikan Bapak Ibu. Ya, bisnis harus profit, bisnis harus untung. Ya kan, kalau bisa untung kita nggak bisa berkembang. Ya, saran saya hati-hati dalam memilih barang. Jangan cuma lihat harga aja. Ya, tapi lihat sekarang juga yang jual siapa. Ya, yang jual juga harus punya nama baik, Pak. Ya kan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita bisnis ini kan bukan pas jual mesin selesai, tapi terus berkesinambungan, Pak. Ya kan, entah consumable-nya, terus bertambah unit-unit mesinnya, nambah toko, buka cabang, segala. Ini terus kerjasama ini terus berkesinambungan. Itu kira-kira Pak Suhendra. Nah, apa yang ditawarkan oleh Perdana Centuria kepada pelanggan-pelanggan yang ada di pameran Surabaya Printing Expo kali ini, Pak? Oke, terima kasih Pak Suhendra. Ini, Pak? Ya, yang jelas pertama adalah kualitas mesin. Kualitas mesin. Ya, terus after service. After service. Itu yang paling penting. Dan komitmen, bukan cuma bisa bicara, tapi betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kenapa sekarang saya akun bisa percaya dengan Perdana Centuria? Karena komitmen yang bisa dipertanggungjawabkan sama kualitas teknikalnya. Ya, tidak sembarangan. Kita teknisi semua ada pendidikan, Pak. Kita semua ada training. Ya, tapi kalau di tempat lain nggak ada, Pak. Office boy bisa jadi teknisi, ya kan, betul nggak? Ya, bagian pengiriman barang bisa jadi teknisi, ya kan? Nggak bisa. Teknisi harus punya, ya kan? Dia harus mengerti elektro, ya kan? Ya aja kalau dia nggak ngerti elektro, dia nggak ngerti mesin, nggak ngerti listrik segala macam, ya kan? Loh, sekarang sama strum takut, ya kata bagaimana? Terus sekarang ini buka mesin pakai obeng aja gemeteran, kan? Karena memang nggak punya skill, nggak bisa. Tetap teknisi ini harus punya dasar, ya kan? Harus punya pengetahuan. Ya, bukan semua orang bisa kita angkat jadi teknisi. Nah, itulah bedanya PT Perdana Centuria, ya kan, sama yang lain. Nah, ada yang menarik juga, Pak. Di beberapa customer mengatakan bahwa mereka beli mesin sudah termasuk dengan training, sehingga apa dari distributor itu men-training langsung operator yang di sana atau meminjamkan operatornya sehingga mereka bisa menjadi lancar. Apakah Perdana juga seperti itu, Pak? Betul. Jadi sekarang ini kita bukan cuma jual mesin, tapi kita juga training supaya operator paham dan mengerti, bisa memaksimalkan mesin yang mereka gunakan. Ya, jadi kita juga ajarin mereka, ya kan. Memang kita nggak ajarin mereka yang berat-berat, tapi yang troubleshooting lah, ya kan. Itu mereka kita training, ya, supaya persoalan-persoalan yang kecil-kecil mereka bisa handle, ya kan. Nggak mesti nunggu teknisi dari kami, kecuali harus ganti spare part. Ya kan, nah itu mesti dari teknisi kita yang melakukan, bukan dari operator. Dan kita juga kita juga ada kerjasama, ya kan, dengan customer besar. Mereka yang punya tim teknisi itu kita training. Luar biasa. Ya, kita training supaya mereka juga bisa mandiri juga. Ya, itu sih yang kita lakukan ke depan. Baik, terima kasih Pak Jepri atas waktu dan kesempatannya, diberi kesempatan untuk mereview perjalanan 2 tahun Perdana Centuria. Sekali lagi selamat dan sukses. Oke, terima kasih. Dan sampai ketemu untuk berikutnya. Bye bye. Wah, setengah jam.